Shalom, God bless. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu memberikan kuasa pada manusia yang diciptakannya, lalu Tuhan memberkati manusia itu. Kita sudah belajar bahwa Allah itu selalu menyatakan dirinya sebagai terang, baik yang kita sudah mengikuti Yesus, baik yang belum mengikuti Yesus, baik yang sudah mengenal lebih dalam, baik yang mengenalnya belum dalam. Baik orang cuma mengikuti Yesus, atau orang itu sudah menjadi murid Yesus, sudah belajar lebih dalam, bergaul sama Tuhan, bergaul dengan firman, sudah melayani, sudah memberikan hidup kepada Tuhan dan sebagainya. Allah akan tetap datang sebagai terang. Apapun tingkat rohani kita, apapun hubungan sedalam apapun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan tetap datang sebagai terang. Karena ketika Allah datang sebagai terang, Allah memisahkan kegelapan itu. Jadi kegelapan itu tetap ada selama kita hidup di bumi, saudaraku. Sehingga hidup di bumi, ikut Tuhan, kita nggak boleh mimpi, nggak ada masalah. Tetapi di dalam masalah, di dalam kegelapan yang pasti mendatangi kita, itu Tuhan akan berikan pertolongan melalui 4 perangkatnya. Jadi dalam hidup itu ada yang kita seringkali lancar, hidup ini nyaman, aman, mapan, bagaimana Tuhan sedang mengarahkan kita, memberkati kita, berperang di depan kita, apapun istilahnya, atau Tuhan sedang pakai kita, wah segala macam. Itu memang kita sedang siang hari, gitu, siang dan malam, pagi dan petang. Kita sedang pagi hari, siang hari, sore hari, terang. Kita nggak gampang kebentur masalah, sangat jeli. Karena terang itu menerangi kita, jelas semuanya kelihatan. Namun pada suatu titik kita akan memasuki namanya masa-masa kegelapan mendatangi kita. Ada masalah yang tidak terselesaikan, ada masalah yang menunggu waktu, ada masalah yang harus diselesaikan, ada masalah di mana harus ikut campur tangan Tuhan dan sebagainya. Di situ Tuhan akan berikan penerang buat kita. Ada 4 perangkat bulan itu replika daripada matahari, tapi lebih kecil. Terangnya tidak seterang matahari. Namun bulan itu memancarkan sinarnya, terutama ketika terang bulan, itu dia akan memantulkan sinar yang berbentuk air yang ada di bumi. Sungai, danau, laut, tepi pantai itu akan menjadi lebih terang daripada tempat lain. Karena air itu seperti kaca, dia akan memantulkan ke atas pantulan daripada bulan itu. Sehingga di sana juga seringkali banyak makhluk datang untuk minum. Juga makhluk datang untuk yang lebih besar, lebih buas, itu untuk mencari makanan terhadap makhluk-makhluk yang menjadi makanan dia. Ketika yang menjadi makanan dia mencari air. Dan air mereka akan punya insting, yaitu mereka melihat terang itu. Gitu saudaraku. Mereka akan menuju. Sehingga para pemburu seringkali menunggu di tepi danau, di tepi sungai ketika terang bulan. Dan pada tengah malam terutama itu para binatang akan datang ke pinggiran danau, ke pinggiran sungai itu untuk minum, ada yang untuk mencari makan dan sebagainya. Sehingga kita boleh ketika mengalami kesusahan, kita pergi ke tempat-tempat di mana bulan itu memantulkan sinarnya, pergi ke tempat ibadah yang betul-betul Tuhan hadir, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan petunjuknya. Pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan sediakan makanan, minuman, dan segala sesuatu buat kebutuhan kita. Kita nggak boleh gengsi lagi. Kita harus menyelesaikan sepanjang malam itu. Bagaimana kita harus mencari pantulan daripada bulan. Sehingga ada namanya matahari yang nggak butuh pantulan, bulan yang kita lihat memang terang. Tetapi kalau lebih terang lagi, kita mencari tempat yang memantulkan terang bulan itu, di mana di situ terdapat banyak yang namanya makanan untuk kita boleh makan dan minum di situ. Nah, Tuhan akan sediakan pertolongan. Seperti Abraham, dia masuk ke Mesir ketika kelaparan menuju ke tanah Kanaan. Seperti Yusuf yang diletakkan di tempat Potifar, lalu diletakkan di penjara. Tapi Yusuf menjadi nomor 1. Sehingga apabila kita di dalam jalan Tuhan, kita pasti juga akan mengalami kegelapan. Tetapi ingat, pada masanya kita akan menjadi the best di tempat itu. Sehingga anak-anak Tuhan selalu menjadi terang di tempat dimanapun berada. Apapun keadaan tempat itu, anak-anak Tuhan akan menjadi terang. Pantulan terang sinar Allah ada dalam kehidupan anak Tuhan, dari dalam perilaku dan sebagainya.
Sehingga Allah itu memberikan kuasa pada manusia. Allah itu menerangi manusia. Dan manusia menjadi terang. Hendaklah kamu menjadi terang dunia ini. Ya, Yesus adalah terang, Allah itu adalah terang. Kita pun adalah terang. Karena terang Tuhan ada di dalam kita. Setelah itu Allah akan memberikan cakrawala. Di dalam perjalanan kita menghadapi gelap. Kita tuh tahu keterbatasan kita. Kita nggak boleh ngotot lagi. Kalau udah kalah, memang nggak punya tenaga, udah selesai. Berhenti dulu. Mulai ukur kekuatan. Mulai kita ngisi lagi kekuatan. Sehingga ketika Elia berhadapan sama Isabel, Elia lari karena mau dibunuh Isabel. Sedangkan Elia berhadapan Nabi Baal dengan Raja Ahab, dia tidak goyah, tidak goncang. Ketika Isabel mengeluarkan namanya pengumuman tidak membunuh Elia karena membunuh Nabi Baal, Elia lari. Ternyata Elia keterbatasannya dengan hal-hal seperti itu. Bukan terhadap Ahab. Ahab takluk di dalam kekuasaan Allah. Isabel nggak takluk, sehingga orang nggak takluk di dalam kekuasaan Allah, hindari. Itu bukan bagian saudara. Ketika saudara tidak dapat menjadi berkat buat orang itu, hindari. Karena itu tidak melalui saudara. Tuhan tidak menarik saudara untuk hal itu. Nah, ketika kita mengalami masalah, kita bahasanya kecentok, kita deadlock, atau kita terpojok. Kita harus hindari masalah seperti itu. Berarti kita nggak punya kekuatan menyelesaikan itu. Walaupun Tuhan akan tolong melalui yang namanya bintang di langit. Bintang di langit adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Bintang di langit adalah hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan suara Tuhan. Dan sebagainya. Ada bintang di langit di mana orang Majus menemukan kelahiran Yesus melalui tuntunan bintang di langit. Sehingga banyak orang menemukan panggilannya, pekerjaan melalui pertolongan orang lain. Mendapatkan sesuatu buat dia itu melalui seseorang. Tuhan sediakan bintang di langit itu namanya. Nah, setelah itu, orang itu ketika menghadapi kegelapan, di rumahnya dia, itu harus ada terang. Dirinya menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita sendiri tidak hidup di dalam terang? Rumah itu akan menjadi gelap. Ketika kita sendiri hidup di dalam kegelapan, kita hidup campur dengan cara-cara orang dunia yang dilarang Tuhan. Karena di dalam namanya Taman Eden, di dalam namanya tempat di mana Allah pelihara kita luar biasa, di dalam apapun pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, dan sebagainya. Di situ Allah itu akan memberikan kita namanya tugas. Melakukan sesuatu, kuasai kelola Taman Eden. Yang kedua ada larangan yang nggak boleh dilakukan, buah terlarang. Demikian ketika hidup di bumi, Tuhan berikan tugas kita. Seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Di mana kita harus salah satunya mengisi minyak. Gitu. Bagaimana kita bisa memberikan pertolongan kalau kita sendiri tidak mampu menolong diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bekerja kalau kita sendiri tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Batasan cakrawala itu ada. Tetapi di dalam diri manusia ada pelita yang menuntun manusia untuk menemukan kapasitas dirinya, kemampuan dirinya, yang namanya belajar. Yesus berkata, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah aku yang kupasang kepadamu supaya bebanku ringan. Ikut Tuhan itu harus belajar. Tuhan akan bawa pada situasi-situasi di mana kita ditambah-tambahkan. Tambahkanlah pada imanmu pengetahuan. Petrus tulis. Petrus disadarkan Tuhan. Di mana Petrus akhirnya menulis bahwa di dalam iman dia yang menyembuhkan orang sakit melalui bayangan, yang khotbah 5.000 orang dibaptis, Petrus itu diajar Tuhan untuk tambahkan dengan pengetahuan. Sehingga banyak kita yang di dalam dunia rohani, tapi kita tidak peka dengan namanya keadaan sekeliling kita. Kita tidak peka dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam ruang lingkup hidup kita. Sehingga kita kadang bisa melanggarnya sebagai contoh. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan suatu larangan. Di mana karena kita itu berdoa terus, nggak pernah mendengarkan berita, kita nggak menggali kemampuan untuk memiliki apa sih yang terjadi di dunia ini dan sebagainya. Kita terkurung seperti kodok katak di dalam tempurung, saudaraku. Cuma lihat bulan aja dia. Nah, itu membuat kita akhirnya melanggar peraturan pemerintah, melanggar larangan itu. Contoh sebagai COVID, gitu. Bahwa orang itu keluar harus bawa masker misalnya. Tapi orang ini ngotot, nggak mau. Tapi dia nggak tahu. Keadaan itu nggak tahu larangan pemerintah, nggak tahu berbahayanya COVID dan sebagainya. Membuat akhirnya dia terkena masalah dengan pemerintah. Karena melanggar larangan.
Demikian juga di dalam hidup ini Tuhan akan tuntun kita, di mana lentera roh manusia, lentera bagi Tuhan. Di mana Tuhan menerang kita sampai sebatas apa yang diizinkan Tuhan, diizinkan pemerintah, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berhubungan antar manusia. Pengetahuan-pengetahuan dibangun, saudaraku. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kagok, tidak menjadi orang yang kepo, tidak menjadi orang yang nggak ngerti apa-apa, menjadi orang yang akhirnya jadi orang aneh karena orang rohani. Itu nggak boleh, saudaraku. Jadi Allah memerintahkan kuasai kelola Taman Eden, ada larangan, tetapi tambahkanlah imanmu pengetahuan. Jadi 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, yang bijaksana mempunyai cadangan minyak. Salah satunya bisa kita artikan itu pengetahuan, di mana kita tahu aturan-aturan yang ada dari pemerintahan, dari lingkungan, dan sebagainya tentang hubungan sosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga, sehingga kita punya pengetahuan, kaya dan pengetahuan, membuat Tuhan lebih mudah membawa kita kepada komunitas-komunitas, tempat-tempat, negara-negara di mana kita mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri. Itulah yang dilakukan Paulus, saudaraku. Paulus mengatakan bahwa dengan orang Yunani aku berlaku seperti Yunani, tapi tidak menjadi Yunani. Bagaimana bersilaturahmi dengan yang namanya di daerah A, daerah B itu berbeda, gitu. Ya, contoh orang Surabaya, kalau bertemu itu kalau sudah dekat itu keluar bahasa makian, itu bahasa yang sangat mesra antar teman, saudaraku. Ya, jadi malah senang mereka, gitu. Tapi ada di mana masyarakat yang sangat halus, seperti orang-orang Jogja yang mereka tidak memiliki namanya kebiasaan, bahkan itu dilarang, tidak boleh berbicara yang tidak patut, harus sopan, harus santun. Nah, itu akan terjadi benturan karena tidak memiliki pengetahuan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, setelah ada cakrawala itu, Allah menempatkan penerang-penerang yang salah satunya keempat itu adalah namanya firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam segala permasalahan dunia yang ada, dalam segala sesuatu yang dunia sediakan, di mana yang Allah tentukan yang membuat kita tidak berdosa, yang membuat kita tidak melanggar, yang itu dikehendaki Tuhan, tanpa yang namanya firman Tuhan. Sehingga betapa pentingnya kita belajar firman. Betapa pentingnya kita memperdalam pengetahuan tentang firman. Sebanyak-banyaknya firman. Ngerti, tidak ngerti, kita pokoknya baca. Ngerti, tidak ngerti, kita dengar setiap khotbah. Sehingga semakin hari, semakin ditambah-tambahkan pengetahuan firman. Tadi yang pertama kita bicara pengetahuan tentang komunitas, tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sehingga kita tidak melakukan pelanggaran. Kita mampu bersosialisasi. Seperti Paulus dan orang Yunani, aku berlaku seperti Yunani. Tetapi ada lagi, nama kita punya pengetahuan firman. Dengan seluruh kekayaan namanya sosialisasi, keberadaan manusia, dunia ini dengan berbagai banyak peraturan, adat istiadat, budaya, bagaimana kita bisa menentukan kalau itu kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa menentukan kalau itu tidak dilarang Tuhan. Bagaimana bisa menentukan kalau itu memang kehendak Tuhan. Sebagai contoh, kalau orang dunia mengatakan bahwa kalau kamu punya lebih, kamu harus memberi, itulah kebaikan. Nah, kalau kamu punya semakin banyak, kamu harus bagi semakin banyak. Itulah kemurahan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kasih itu berkorban memberinya. Nah, ini yang nggak bisa diterima dunia. Nah, ini yang kita kadang kalau nggak mengerti tentang firman Tuhan tentang kasih yang berkorban, kita akan sama dengan orang dunia. Dan itu dialami banyak orang. Dengan nasihat-nasihat, di mana nasihat itu baik. Tetapi ingat, yang baik dari manusia belum tentu benar atau selaras dengan firman Tuhan. Tetapi yang benar, yang sesuai firman Tuhan, itu banyak hal, banyak kali tidak baik buat kita. Salah satunya memberi dengan cara berkorban. Mengorbankan diri. Menolong itu mengorbankan diri. Nggak cuma sekedarnya. Yesus mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Kita diminta memberi dengan berkorban. Nah, itu tidak akan selaras dengan pikiran-pikiran dunia. Tetapi kita bisa mengambil pikiran dunia, tetapi kita kehilangan namanya pelita bagi kaki kita. Sehingga seringkali dalam hidup itu, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita baik, tapi akhirnya tidak menuntun kita pada kebenaran itu. Gitu. Pelayanan yang salah, pekerjaan yang salah, ya nggak bisa. Di dunia ini mana bisa aku nggak melakukan hal seperti itu. Nah,
di situ adalah menjadi dilema. Nah, di situ butuh yang namanya kekuatan kita mengikut Tuhan. Memang itu sebuah dilema. Tetapi itu adalah pilihan. Kita mau kompromi dengan cara dunia menjadi yang namanya masuki daerah yang maaf saudaraku, Alkitab berkata mendua hati, bimbang, ragu dan sebagainya, atau kita tegak berdiri dengan firman Tuhan, dengan iman kita. Nah, di situ terjadi yang namanya kita mau memakai lentera firman Tuhan jadi terang bagi jalanku, ya dalam setiap langkahku kita mau pakai enggak? Gitu. Nah itu kalau enggak kita pakai cara dunia, maka orang Israel ketika mereka sudah diberkati Tuhan, sudah mendapatkan tanah, sudah mendapatkan pekerjaan yang enak, sudah hidup enak karena setiap tanah di tanah Kanaan itu yang dijanjikan Allah itu tanah yang luar biasa suburnya. Apapun ditanam akan tumbuh dengan baik. Memang tanah itu tanah yang luar biasa yang dijanjikan Allah. Nah, ketika sudah menerima yang luar biasa, kita tetap menjadi luar biasa enggak? Mengikuti kehendak si pemberi luar biasa itu enggak? Nah, itu tantangannya. Orang Israel kompromi dengan tata cara orang-orang Kanaan. Karena mereka mengawinkan dengan perempuan-perempuan Kanaan. Mereka berasimilasi. Mereka akhirnya berbaur. Nah, kebenaran firman Tuhan itu disampaikan. Tapi tidak untuk dikamiri. Nah, ini berbahayanya. Orang harus menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa. Firman Tuhan itu utuh. Nggak bisa kita campur dengan pola-pola pemikiran manusia. Sehingga kita mengenal namanya murid yang paling dipakai Tuhan itu yang dikatakan iblis. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Yang kamu pikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kau batu sandungan loh buat aku. Yesus menghentakkan, melepaskan, nah namanya Petrus. Itu bukan marah, saudaraku. Itu hampir ketok palu itu. Ketika Petrus punya maksud baik, Tuhan kamu tidak boleh mati. Tetapi mati bagi Yesus adalah sebuah keuntungan. Bagi pikiran Petrus, pikiran manusia, pikiran dunia, itu nggak baik. Dan nanti kami ikut siapa? Tetapi pikiran Kristus, aku mati, semua orang bisa ikut aku karena Roh Kudus akan dicurahkan. Petrus dalam ketidakmengertian dia memakai pikirannya sendiri. Nah, itulah saudaraku, seringkali di dalam kegelapan, seringkali juga dalam kelimpahan, kita sering terjebak pada pemikiran kita sendiri. Sehingga kita banyak melakukan hal itu jalan sendiri akhirnya. Nggak sadar, tidak jalan sama Tuhan. Karena memiliki pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran manusia. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Itu Paulus tulis, milikilah pikiran Kristus. Gitu, yang selaras sama firman. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita akan tetap di dalam tuntunan Roh Kudus yang kuat. Tetap kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita tetap setia dengan menanggungkan, mengorbankan, dan sebagainya. Firman Tuhan itu tidak akan mencelakakan. Rancanganku, rancangan damai sejahtera dengan masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi tidak ada kecelakaan. Tetapi kita harus siap berkorban, dilukai, terluka, dan sebagainya. Karena itulah perjalanan Yesus. Yesus menginjil ditolak. Ya, coba saudara bayangkan. Apakah saudara punya keberanian seperti Yesus? Berani menerima penolakan? Apakah saudara berani berperilaku seperti Elisa yang dicari orang besar terkenal di tanah Kanaan, jenderal perang yang paling hebat saat itu yang namanya Naaman? Elisa keluar dari pintu juga enggak. Dia sampaikan firman, suruh dia celupkan badannya di sungai Yordan 7 kali. Marah Naaman, keluar aja lu nggak mau nemuin gua. Apaan? Emang di tempat gua nggak ada sungai. Emang sungai Yordan itu kebagusan gitu. Tapi hujannya menasihati dia, apa salahnya sih kamu ikuti? Ya kita aja, mudah-mudahan nanti terbukti. Ternyata terbukti. Naaman tuh sangat menghormati Elisa. Memaksa Elisa menerima pemberiannya dia. Beranikah saudara berpegang teguh terhadap firman Tuhan ketika bertemu dengan orang sekuat Naaman, sekaya Naaman, punya kemampuan sehebat Naaman? Itulah tantangan kita. Kita kompromi enggak, saudaraku? Nah, setelah cakrawala itu, Tuhan akan memberikan kita tempat. Yang namanya air dengan air dikumpulkan, ada daratan. Jadi segala sesuatu itu akan terpisah-pisah, saudaraku. Saudaraku tidak mungkin tinggal di air. Ada rumah-rumah penduduk yang di atas sungai ada, ya suku-suku tertentu. Ya,
Tetapi saudara nggak bisa tinggal di dalam air, kulit saudara nggak akan tahan. Gitu. Jadi air dengan air dikumpulkan, lalu keluar daratan. Di mana kita itu kalau nggak bisa, ya kita tinggalkan. Jangan tetap di sana. Karena kita nggak punya kemampuan. Itu ada hubungannya dengan cakrawala. Kita tinggal di daratan. Kita punya hak pilih, di mana Tuhan menyediakan buat kita. Jadi kita nggak perlu memaksakan karena sesuatu hal, maka kita harus melakukannya, harus tinggal di situ, harus dan harus. Karena melihat di sana tuh menguntungkan, menjanjikan dan sebagainya. Abraham tetap pergi tanah Kanaan dalam perjalanan kelaparan. Dia tidak tinggal di Mesir. Padahal Mesir itu lagi panen. Walaupun dia caranya salah. Dia serahkan istrinya. Tapi Abraham tetap jalan. Walaupun Mesir menjanjikan. Berapa banyak kita ketika mulai diberkati, mulai dipakai. Kita berhenti di tempat itu. Sedangkan Allah memutuskan bahwa tanah Kanaan bukan itu. Tanah Kanaan bukan itu. Sehingga ketika kita mulai diberikan, kita berhenti. Kita berhenti melayani, kita berhenti memberi, kita berhenti bergereja di tempat semula kita ditumbuhkan Tuhan. Kita mulai berjalan di Mesir yang memang di sana sedang berlimpah, saudaraku. Tetapi Mesir itu adalah lambang perbudakan. Di mana akhirnya bangsa Israel disimpan sebagai budak 400 tahun, saudaraku. Jadi Mesir itu kita kan diperbudak, perusahaan yang menggaji kita, tapi Tuhan tidak ingin kita di sana. Gaji yang cukup besar, kita akan diperbudak oleh gaji itu. Pekerjaan di mana Tuhan tidak ingin pekerjaan itu, Tuhan ingin pekerjaan yang lain. Di mana kita kan diperbudak oleh pekerjaan itu, karena memang Mesir satu berkelimpahan, kelimpahan dari itu. Jadi kita memilih berkat Tuhan, bukan memilih kehendak Tuhan. Kita akan tersandung dalam perjalanan itu, saudaraku. Jadi bukan yang menarik hati yang kita pilih, tapi yang membawa kita pada kehendak Tuhan yang kita harus pilih. Karena pohon yang buah telarang itu buahnya menarik hati. Segala sesuatu menarik hati, hati-hati, berdoa dulu, itu kehendak Tuhan enggak? Belum tentu. Jadi saudaraku, kita tetap minta tuntunan Tuhan. Kalau dalam masalah kita punya 4 perangkat penolong yang Tuhan pakai. Kalau tidak sedang dalam masalah, kita tetap meminta tuntunan Tuhan sebagai matahari yang menerangi yang mana kehendak Tuhan. Abraham tetap berpegang pada firman yang Tuhan berikan ketika awal dia berangkat. Saudara harus berpegang pada firman yang Allah berikan ketika awal saudara dipanggil Tuhan. Ketika awal Tuhan mulai jamah saudara. Ketika awal Tuhan mulai bicara sama saudara. Di mana itu adalah visi dan misi. Tujuan akhir hidup kita. Itu adalah tempat yang Allah sediakan buat kita. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan sediakan buat kita. Itu adalah pelayanan yang Tuhan sediakan buat kita. Allah tidak pernah berubah. Tetapi terkadang kita terkecoh, berubah. Karena kadang kita berhenti di Mesir. Karena menarik. Lalu kita diperbudak, saudaraku. Banyak orang yang melayani akan diperbudak dalam pelayanan, hingga dia stagnasi di tempat itu. Banyak orang yang bekerja akhirnya diperbudak pekerjaan itu, stagnasi dari situ. Dia tidak berkutik oleh karena pekerjaannya, dia tidak berkutik oleh karena pelayanan dia. Sehingga dia kehilangan hak sebagai orang yang dipanggil, yang diberikan kemerdekaan oleh Kristus. Itu surat Paulus menceritakan semua. Tetapi kita berpatok pada kemerdekaan, jangan disalahgunakan. Petrus tulis, Paulus tulis. Di mana dikatakan bahwa kita orang merdeka, tapi kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Roma 7, Roma 8, saudara boleh baca. Nah, di situ kita akan bergerak, move on, di mana akan yang namanya perbedaan, yang namanya hawa nafsu daging, dengan namanya buah-buah roh di Galatia 5. Itu akan terjadi, saudaraku. Nah, kita lihat, aku kok semakin sabar, kok aku semakin setia, aku kok semakin nurut sama Tuhan, aku kok semakin ngalah, aku kok semakin humble ya. Kok mau aku digini dulu padahal aku nggak bisa. Dulu aku ini gini. Kok sekarang aku tuh bisa ya. Nah itulah namanya buah-buah Roh Kudus. Buah-buah yaitu sesuatu yang manis, yang sedap, yang enak didengar, yang enak dilihat dan sebagainya, yang menyehatkan, yang dimana itu Roh Kudus kerjakan dalam perjalanan kita. Karena perjalanan Abraham setelah dari Mesir tetap nggak enak. Dia tinggal di Gerar, di tanah orang Filistin. Lama dia tinggal di sana. Sampai akhirnya terjadi lagi, dia serahkan Israel kepada Abimelek. Perjalanan Abraham tidak enak. Dia diberkati Tuhan. Tetapi nggak enak perjalanan dia. Dari
yang seorang mandiri sendiri, personal banget, sama Tuhan personal berjalan. Coba tantangannya dengan dewa-dewi sepanjang perjalanan dia menuju tanah Kanaan. Belum dewa-dewinya orang Kanaan. Belum namanya kerajaan-kerajaan yang harus dia lewati. Ketika dia menjadi kaya, menjadi sorotan. Ketika dia mulai nampak orang yang diberkati, yaitu orang yang mulai kaya, ternyata punya harta, dia akan menjadi tujuan atau sasaran daripada kelompok-kelompok kejahatan. Karena itu tanah-tanah nomaden. Masuk ke negara, suatu negara juga akan rajanya menarik hati, tertarik dengan istrinya. Yang pada akhirnya Allah buat raja-raja mengikat perdamaian sama dia. Karena Allah jaga Abraham. Tetapi perjalanannya, pertempurannya itu nggak mudah. Kita cuma baca, lihat bagaimana Abraham diberkati, bagaimana Abraham menjadi kaya raya, bagaimana Abraham memberi persembahan pada yang namanya Melkisedek, bagaimana raja-raja mengikat perdamaian sama Abraham. Tapi perjalanannya, saudara harus mengimajinasikan, menggambarkan perjalanan Abraham itu tahunan puluhan tahun dari dia jual seluruh hartanya, dia menghadapi kelaparan, masuk ke Mesir, lalu dia jalan lagi. Itu menghadapi raja-raja dia ini. Alkitab berisikan yang tersurat dan ada pesan-pesan tersembunyi yang tersirat. Jadi mengikut Tuhan, sangkal diri pikul salib. Kita harus menyangkal diri pikul salib untuk tetap mengikuti terang itu. Ketika kegelapan kita tetap ikuti namanya penerang-penerang yang Tuhan sediakan. Apapun itu kita tetap menuju tempat di mana itu penuh susu dan madu. Tetapi perjalanannya tidak penuh susu dan madu. Bahkan Abraham tinggal di namanya tanah orang Filistin. Gitu. Jadi dia tidak memiliki tanah Kanaan, cuma dia tinggal di sana. Ada suatu kriteria di mana Tuhan itu yang menilai, yang memampukan, Tuhan yang memberi, yang namanya kepercayaan. Jadi ada hal di mana kita kepercayaan cuma seperti Abraham disuruh tinggal aja di tanah Filistin tanpa memiliki tanah Kanaan. Karena janji Tuhan menuju tanah penuh susu dan madu diberikan pada keturunan dia, yang sampai pada kisah Yosua masih ada berapa keturunan. Sehingga ikut Tuhan itu bukan tujuannya yang kita tuju, tapi bagaimana perjalanannya yang kita harus jaga supaya sampai pada tujuan Tuhan. Karena tujuan itu bisa panjang perjalanannya dan banyak kegagalan. Karena Abraham juga banyak kegagalan, banyak ujian. Bahkan Abraham pribadi diuji, Allah mendatangkan namanya cobaan dengan namanya kisahnya Ishak. Dan Abraham menghadapi kesalahan dan kisah Hagar, Ismail, dan sebagainya. Belum kerusakan rumah tangga, dan sebagainya. Jadi banyak hal di mana tantangan terjadi, kegelapan terjadi. Tapi Abraham tetap mengikuti terang itu, baik itu siang, baik itu malam. Sehingga Allah itu menyediakan tanah, tetapi Allah mempersiapkan tanah itu. Yaitu namanya daratan. Tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon berbuah. Ditumbuhkan Allah. Nah, setelah itu, baru Allah memberikan isi air yang dia kumpulkan, yang namanya lautan. Hewan-hewan di lautan. Lalu di udara, yang namanya cakrawala. Tuhan isi juga dengan hewan-hewan untuk menopang kehidupan manusia, untuk ekosistemnya kehidupan di bumi, untuk manusia. Yang terakhir, yaitu bumi mengeluarkan hewan-hewan. Semuanya kekayaan Allah disediakan cuma satu, tujuannya untuk manusia. Kalau hewan itu tidak punya hak memilih. Hewan itu punya insting. Insting kawin mengawinkan, insting makan, kill or to be kill, kelar sudah. Insting mempertahankan hidup, kill to be kill. Lapar dia makan, punya siapa dia makan aja, nggak peduli. Sisa siapa dia nggak peduli, dia nggak pernah tahu. Dia ingin kawin, dia nggak ada cerita acara perkawinan untuk istri dia, nggak ada. Pokok kelihatan namanya lawan jenis, kawin dia. Hewan tidak diberikan hak memilih, nggak diberikan akal budi, tidak diberikan kemerdekaan. Di mana akhirnya setelah itu semua selesai, baru Allah menciptakan manusia yang serupa gambar dia. Tujuan Allah menciptakan manusia itu serupa gambar dia, tapi menjadi rusak karena jatuh dalam dosa. Namun perjalanan akan dimulai lagi dengan terang itu datang. Sehingga jadwal schedule pekerjaan Allah di dalam diri manusia itu tetap, yaitu karunia penciptaannya dia. Di kitab Kejadian, saudaraku, itulah awal kehidupan. Sehingga ketika manusia dicipta serupa gambar dia, untuk apa? Diberikan kekuasaan, menguasai seluruh yang namanya yang Allah berikan kepada manusia itu.
Sehingga berkuasalah engkau atas A, B, C, D. Tuhan berikan. Kita itu diberikan kuasa. Untuk apa? Menaklukkan mereka. Sehingga manusia itu memang sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah yang paling tinggi kemampuannya. Yang paling bisa dan sebagainya. Akal, budi, intelijensi, dan sebagainya. Lalu Allah meniupkan nafasnya ke dalam diri manusia. Ketika dibuat dari debu dan tanah. Saudaraku. Nah, kuasa itu dari nafasnya Allah. Pikiran Allah, jati dirinya Allah. Nafas itu kan kehidupan Allah yang disimpan di dalam diri manusia, buat manusia hidup. Kalau makhluk yang lain enggak, dia ciptakan hidup. Kalau manusia enggak, ditiupkan nafasnya, dibangun dari debu dan tanah, saudaraku. Kita diberikan kekuasaan. Ya, di mana Allah menyimpan kehidupan itu, kekuasaan itu di dalam diri kita. Setelah itu, manusia ini diberikan tempat khusus dalam kehidupan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap manusia diberikan tempat khusus yang namanya Taman Eden. Dipanggil khusus, disediakannya spesial, tidak ada yang sama. Tidak ada satu tokoh Alkitab lain yang sama. Even itu guru dengan murid, yaitu Elia dengan Elisa, Musa dengan Yosua, jauh berbeda, saudaraku. Elia Elisa terlihat mirip seperti seorang nabi. Panggilan mereka nabi. Musa, Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Tapi pekerjaannya berbeda. Elisa 2 kali lipat mujizat yang Tuhan lakukan melalui Elisa. Tapi Elia dijemput kereta api dari langit. Beda. Elia dihampiri Allah, kalau Elisa enggak. Saudara baca, betul-betul baca penuh semuanya, saudara bikin studi banding. Saudara kan tahu kasih karunia Allah berbeda. Terhadap Musa ketemu muka dengan muka. Terhadap Yosua, Allah nggak bicara muka ketemu muka. Yosua berdoa, Allah jawab. Beda lagi. Gitu. Daud beda lagi. Daud dengan Saul sangat berbeda. Ada kekayaan Allah yang dimana kita bisa pelajari. Di mana manusia itu memiliki tempat yang khusus, dan tempat yang khusus, pekerjaan yang khusus, semuanya khusus. Yang tidak ada kembarannya. Nah, sulitnya di sana. Karena seringkali kita tercebur lihat teman, rekan, keluarga, ABCD semua itu, mereka akan menjadi peniru-peniru, pengikut-pengikut. Jadi mereka apa yang lagi trending, mereka lakukan. Apa yang digemari, mereka lakukan supaya digemari. Apa yang laku dijual, mereka lakukan itu supaya mereka digemari. Dalam segala hal, termasuk perilaku-perilaku rohani. Di mana mereka melakukan ketika seseorang dipakai luar biasa di bidang itu, atau seorang yang digemari oleh umat Tuhan mungkin, atau manusia yang lain, mereka akan berperilaku sama dengan yang lain. Sehingga copy paste. Sedangkan kebenaran paling hakiki, Allah menyediakan taman di Eden sebelah timur. Di mana segala pohon yang baik di bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Allah sediakan khusus tempat buat kita. Di mana kita punya perilaku khusus. Yang namanya telanjang. Artinya, kita tahu benar diri kita nih. Setelah cakrawala, kita ketemu diri kita sendiri nih. Kita tahu batasannya, kita tahu sendiri. Bahwa apa yang boleh, apa yang tidak. Bukan hanya kelemahan. Apa yang Allah sediakan. Daud melanggar mengambil istri orang. Musa melanggar menyerahkan istrinya. Daud dihukum dengan keras. Kenapa Musa terlihat tidak dihukum? Karena masing-masing punya perlakuan khusus. Karena setiap orang berbeda pribadinya. Punya masa lalu, punya pendirian, punya pemikiran. Segala sesuatu setiap orang itu berbeda. Sehingga kita tidak patut kita mengikut orang, dalam arti kata, mengikut orang itu copy paste. Yang baik kita ambil sebagai pegangan untuk kita lakukan. Yang buruk kita nggak usah ikuti. Dan yang tidak pantas, rasanya tidak pas, ya kita nggak usah ikuti. Saudaraku, lebih baik kita jadi diri kita sendiri. Pelayanan Yesus di bumi berbeda dengan yang lain. Di mana Allah menyertai pelayanan Yesus dengan kuasa. Pelayanan Petrus berbeda dengan pelayanan Tuhan Yesus. Kelihatan mirip? Tidak. Di mana Allah menyertai kuasanya. Yesus tidak pernah bayangannya menyembuhkan orang sakit. Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit. Paulus digigit ular nggak mati. Amin, saudaraku. Masing-masing Tuhan bekerja cara berbeda. Sehingga alangkah patutnya, layaknya kita berhubungan sama Tuhan. Kita harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita mendapat perlakuan khusus. Kita menjadi sesuatu yang something spesial. Something happening yang dari Allah. Bukan
sama dengan yang lain. Karena kita disediakan taman di Eden sebelah timur, di mana segala pohon yang baik di bumi diberikan pada kita. Jadi segala sesuatu yang orang lain nikmati, mungkin dia kaya atau mungkin dia berhasil di hal tertentu atau dia punya jabatan apa, kita pun diberikan hak yang sama yang mereka terima. Walaupun kita tidak melakukan yang sama dengan mereka. Karena Allah menyediakan taman di Eden sebelah timur, di mana pohon yang di bumi yang baik ditumbuhkan Allah. Sehingga bukan karena prestasimu, bukan karena pekerjaanmu, tapi oleh karena kamu melakukan kehendak Allah, Allah mengabulkan doa-doamu. Allah menyediakan hal yang baik buat kamu. Dan seringkali itu memang nggak bisa ditiru, nggak sama. Itulah uniknya Allah, itulah kebesaran Allah, itulah namanya kekayaan Allah. Di mana Allah memperlakukan setiap orang dengan kekayaannya itu berbeda-beda, saudaraku. Itulah indahnya Allah yang tidak tertandingi, saudaraku, perbuatannya. Nah, setelah itu baru Allah akan melihat kita. Di mana kita dilihat tidaklah baik, ada yang kurang. Kita ambil daripada perkataan Tuhan waktu peristiwa Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Semua punya Tuhanmu udah aku kasih ke kamu. Kalau kurang ini itu aku akan tambahkan. Minta aja, aku akan beri. Tapi kenapa kamu berbuat jahat? Nah, ketika kita sudah menerima semua itu, kita sudah dewasa rohani, hakikatnya kita tahu kok apa yang kita minta. Artinya bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita tahu kok itu pantas nggak di hadapan Tuhan, pantas nggak buat saya. Orang dewasa itu orang yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Rasul Paulus tulis itu. Tetapi kita ini, di dalam kita tuh ada firman Tuhan, ada suara hati yang berbicara, ada kesaksian batinia yang mengatakan. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila kau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu, percayalah kamu sudah terima. Jadi kita minta, kita tahu ini pantas enggak kita minta. Ini betul enggak, bisa enggak saya lakukan. Orang dewasa, orang udah enggak ngotot lagi. Orang dewasa lebih legowo. Orang dewasa itu lebih menerima segala sesuatunya, lebih sabar menanti. Coba saudara baca tentang buah-buah roh, tentang bagaimana karakter-karakter kedewasaan di dalam Kristus, yang dikatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku melakukan segala sesuatu, aku punya sifat kanak-kanak. Tetapi ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, disitulah kita akan memelihara taman Eden kita. Permasalahannya, nanti iblis mulai menggoda kita. Nah, ini tantangan satu lagi. Di mana iblis mulai membicarakan firman Allah, mulai menggoyahkan iman kita. Iblis mulai menimbulkan hal-hal yang menurut keadaan itu kamu tuh nggak baik. Dengan cara apa? Dia bicara firman tapi dicungkir balikan firman itu. Firman itu dibawa pada arti yang berbeda. Sehingga seringkali seorang anak Tuhan yang soleh, seorang anak Tuhan yang baik, seringkali bertengkar dengan sesama. Kenapa? Karena mereka berbeda pendapat, lalu ada yang menstimulasi pengertiannya. Dua-duanya memakai firman. Sebagai contoh, saudaraku, saya itu pernah ditegur oleh seseorang yang sangat baik, seseorang yang banyak memberi di dalam Tuhan, orang yang punya duit, saudaraku. Tetapi dia mengatakan saya seperti ini, kamu nggak boleh memberi dulu kalau kamu kekurangan. Nah ini, saudaraku, saya bilang, oh enggak. Walaupun kamu memberi sama saya, kamu nggak punya hak untuk mengamputasi, meniadakan firman Allah. Karena firman Allah mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Enggak ditulis bahwa kamu punya kelebihan baru memberi. Lalu ada lagi cerita kisah janda miskin dua peser satu duit. Dia memberi terbaik. Yang dipuji memberi kepada Tuhan, memberi persembahan ke bait Allah, cuma janda miskin 2 peser duit. Karena dia memberikan seluruh penghasilannya hari ini. Mendapat status mulia yang di Alkitab tidak ada yang ditulis. Memberi yang terbaik selain satu orang ini. Namanya nggak disebut, tapi dapat pujian. Barnabas orang yang baik hati dan penuh dengan roh. Ditulis Barnabas, baik hati. Itu yang lain nggak ada namanya baik hati, nggak ada satu tokoh Alkitab tulis baik hati. Gitu. Musa orang paling lembut hatinya, nggak ada di Alkitab tulis lagi orang paling lembut hatinya.
Kalau Yesus sempurna ya saudaraku. Nah, di situ kita mulai digoyangkan oleh iblis, yaitu peristiwa Taman Eden. Sehingga kita mulai dibuat menoleh. Kaki berjalan tetap menuju jalan Tuhan, tapi mata kepala mulai menoleh. Nah itu pada waktunya ketika kita nggak berhati-hati, kita akan berbalik dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu menarik. Yang dimulai dari perkataan firman Tuhan yang tidak dijabarkan dengan yang benar, distimulasi, saudaraku. Diartikan dengan pengertian-pengertian yang lain. Kan iblis bicara seperti itu. Kan Tuhan bicara gini, tapi sebenarnya artinya begini. Ya kamu nggak usah fanatik-fanatik sama firman Tuhan. Nggak apa-apa, semua orang melakukan itu kok. Sebagai contoh, saya pernah membeli sebuah rumah, saudaraku, di mana harga rumah itu apabila diturunkan, saya nggak usah bayar pajak, karena ada pengampunan pajak. Ya, pemerintah melakukan sebuah bonus apabila membeli rumah di bawah nilai sekian, kita nggak usah bayar PPN. Nah, pihak kontraktor itu meminta saya untuk membuka penjualan itu di bawah nilai supaya nggak bayar PPN. Kita dua-duanya diuntungkan dan saya terutama diuntungkan sangat besar, saudaraku. Gitu. Nah, kalau mengikuti harga jual yang sebenarnya itu kita bayar PPN. Karena hal itu juga nggak bisa dapat penalti. Nah, kekurangannya gimana? Kita bayar pakai cara under table. Jadi kita bayar secara pribadi ke orang itu. Jadi yang tercatat di negara, harga yang tercatat di notaris. Dan itu nggak kena pajak. Lapor pajak kita nggak kena pajak. Itu jumlahnya besar, saudaraku. Ya. Nah, di situ semua orang melakukannya. Karena dia bangun ada beberapa rumah. Hitung aja misalnya 12, 15 rumah. Yang 8 ini 210 udah laku. Semua di bawah nilai yang tidak dikenakan pajak PPN. Saya dengan anak saya nggak mau. Karena kita nggak mau urusan dengan hal-hal yang seperti itu. Hal yang melanggar, yang namanya menipu negara deh, dan melanggar. Yang setahu kita aja. Gitu. Yang lain kita nggak tahu ya, kita bisa aja tidak sengaja. Tapi yang kita tahu aja. Dan terjadi batal. Dan kontraktor ini marah, saudaraku. Nah itulah namanya hal yang menarik. Sekian ratus, waduh gila, lumayan itu. Buat beli ini, itu bisa satu mobil, saudaraku. Dan sebagainya. Waduh penambahan yang luar biasa, saudara, dan sebagainya. Buat terlarang itu kelihatan menarik. Dan nggak apa-apa. Tanya ke semua orang, kita konsultasi nih yang bagian jual beli, nggak apa-apa, semua orang melakukan itu. Banyak orang melakukan itu. Kenapa? Mumpung pemerintah ngasih namanya pembebasan pajak PPN pembelian rumah dengan nilai di bawah sekian. Semua orang pakai karena itu nggak bisa ditemukan, saudaraku. Nggak bisa salah. Karena under table, nggak bisa salah, saudara, nggak bisa salah. Memang nggak ada yang kena masalah itu. Sampai akhirnya pada waktunya masa berlakunya selesai ya kita tetap bayar PPN. Tetapi waktu itu sebelum masa berlakunya selesai. Dan kami tidak lakukan itu karena itu menarik. Tetapi yang saya pikirkan, saya berarti berdusta dong. Mendustai pemerintah. Pemerintah nggak bisa menghukum saya, tapi sepasang mata itu melihat. Dan dia akan menetapkan bahwa saya salah. Hal itulah yang iblis stimulasi buat orang-orang dewasa. Sehingga ada orang-orang yang berkembang pelayanannya, ada orang yang berkembang pekerjaannya, ada orang bahkan dipakai Tuhan luar biasa, kepleset, saudaraku. Itulah Daud, kepleset. Di mana akhirnya melakukan hal-hal yang disumirkan, diperingan, ditiadakan bahwa itu salah loh, itu melanggar Alkitab. Nggak apa, kan kita masih hidup di bumi. Ngapain? Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Semua nggak apa-apa. Tapi ingat, yang melihat sepasang mata itu, yang menetapkan peraturan. Yang bilang tidak apa-apa dan bermasalah, dia bukan kita. Bagian kita mentaati aturan dia. Karena kerajaan Allah itu punya aturan. Kerajaan Allah itu punya yang namanya segala sesuatu harus tertib disiplin. Kerajaan Allah itu ada caranya, ada polanya. Semuanya tertib disiplin. Satu arah, satu garis. Dengan namanya serupa dan gambar Kristus. Serupa dan gambar Allah. Menuju ke sana semua. Sehingga kalau kita sendiri mau berbuat banyak hal, di mana kita akhirnya semakin jauh dari Allah. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa
perjalanan terang itu kita udah melewati banyak. Tetapi ada orang ketika sudah masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka berkompromi seperti orang Israel, berkompromi melanggar larangan-larangan Allah, di mana nggak boleh kawin mengawinkan dengan orang-orang Kanaan. Setelah Yosua meninggal, mereka sudah tinggal tanah Kanaan. Kita sudah tinggal, sudah menerima janji Allah, kita sudah diberkati. Tetapi iblis mulai bekerja ketika kita sudah tinggal di Taman di Eden sebelah timur, di mana ada aturan Allah yang namanya pertama adalah perintah Allah untuk tugas yang kita lakukan. Kuasai kelola Taman Eden. Tetapi setelah itu ada larangan Allah, aturan Allah itu nggak boleh dilakukan. Nah, ketika di Taman Eden, akhirnya buah itu menarik bagi Hawa. Bagi Adam juga sama, karena diberikan kepada Adam. Akhirnya mereka melanggar larangan Allah. Permasalahannya, Allah nggak ada, tidak terlihat saat itu. Seakan-akan. Tetapi pada hari yang sejuk, sore hari, Allah jalan-jalan di Taman di Eden sebelah timur. Dia cari, hai Adam, di mana kamu? Ternyata dia sembunyi. Adam sembunyi. Dia melihat ketelanjangan dia. Orang yang melihat, waduh ternyata aku begini. Waduh, aku ini ternyata gini. Aku salah jalan. Ngapain aku ikut Tuhan? Ngapain aku pelayanan? Ngapain aku memberi sama Tuhan? Ngapain aku kehilangan waktu? Aku kehilangan gini. Aku tuh mengalami proses terang dan ada gunanya. Semua rohani yang dibangun itu ditiadakan. Semua buah rohani yang dibangun itu ambruk. Itu saudara sedang berkomunikasi sama setan. Dan itu nggak boleh ada pikiran itu, saudara. Nah, disinilah akhirnya membuat orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan, orang-orang yang sudah dipakai Tuhan, orang-orang sudah berdiam di tanah Kanaan, orang-orang sudah menempati taman di Eden sebelah timur, sudah ditambahkan tidaklah baik manusia seorang diri, yang nama kurang itu Tuhan tambahkan juga berlimpah-limpah kasih karunia-Nya untuk memasuki sebuah proses. Ketika di dalam proses, dia akhirnya memakan buah terlarang itu. Kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap kehidupannya, kecewa dengan sesuatu yang sudah dia lakukan. Dia pasti protes, dia marah, dia ngomel, dia menyesal ikut Tuhan. Dia menyesal apa yang dia lakukan. Dia sampai dia juga menyesal dengan pekerjaannya, menyesal dengan namanya pernikahan, semuanya menyesal. Ngapain aku lakukan ini? Hati-hati. Di situ saudara sedang digoda oleh iblis. Di taman di Eden sebelah timur. Di mana saudara sudah menerima kepenuhan Tuhan. Di situ, Yesus ketika menerima kepenuhan, namanya Roh Kudus berupa burung merpati turun. Allah bicara pada Yesus. Inilah anakku, kasih kepadanya aku berkenan. Di situ Roh Kudus perhadapan Yesus dengan iblis. Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun, diperhadapkan itu dicobai oleh iblis. Dan setelah itu diserahkan pada iblis, dibawa ke hubungan bait Allah. Hati-hati saudara, ketika kita sudah menerima kepenuhan Allah, proses tetap ada, kegelapan tetap kita hadapi, tetapi permasalahan kita hadapi, kita harus tetap ikut jalan Tuhan. Mau ketika kita dalam perjalanan seperti Abraham yang menemui banyak kesulitan, maupun ketika kita sudah diberkati Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan melimpah, tetap Roh Kudus akan bawa kita, tetap kita akan menghadapi yang namanya kegelapan atau masalah, untuk menguji iman kita, untuk menguji kesetiaan kita, juga untuk membuat kita semakin layak untuk dipakai bagi kemuliaan Dia. Di mana akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena makan buah terlarang. Kenapa diusir? Karena mereka berbicara sudah enggak benar. Jadi setiap orang kelihatannya awal ikut sungguh-sungguh sama Tuhan sekian lama, saudaraku. Tetapi akhirnya perkataannya itu bulat aja. Orang tanya A, dia jawab B. Kalau cuma tanya butuh cuma jawaban ya atau tidak, dia mulai cerita muter-muter. Orang itu sesungguhnya seperti Adam dan Hawa sudah berdosa terhadap Tuhan. Karena Allah tanya, kenapa kamu tahu dirimu telanjang? Perempuan yang kamu beri. Padahal dia tanya, apakah buah terlarang itu kamu makan? Kan jawabannya, iya Tuhan, seperti Daud. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Pengakuan aja Tuhan ingin. Ya dan tidak, tapi orang itu bulat. Jadi ketika seseorang, kita temui orang itu bermasalah, kita tanya permasalahannya, orang itu jawabnya berbelit-belit. Ingat saudaraku, dia sudah makan buah terlarang. Itu juga cermin buat kita. Ketika orang tanya, kita jawabnya berbelit. Kita harus sadar
bahwa kita sudah makan buah terlarang. Kita sudah masuk jebakan iblis. Sehingga cepat-cepatlah keluar. Di mana Allah menerima kita kembali. Seperti anak bungsu yang hilang. Seperti Daud yang kembali duduk sebagai raja tanpa berperang. Tuhan sanggup pulihkan kita. Tetapi permasalahannya, kita jangan menjadi Adam dan Hawa. Yang akhirnya tidak peduli lagi dengan Allah. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Mereka sibuk dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kepintaran, kesanggupan mereka. Mereka akan masuk ke dalam mengandalkan diri sendiri. Dan orang yang mengandalkan diri sendiri tidaklah pernah mungkin mau atau mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Elia ketika bermasalah dengan Isabel yang ingin membunuhnya. Elia lari. Allah mengutus malaikat yang memberi makanan roti dan minum air. Di mana 2 kali Elia ketiduran di bangunan sampai Elia akhirnya sampai pada goa. Di mana goa itu tempat dia berdiam. Di mana dia aman dari kejaran daripada Isabel. Dan Isabel yang dibunuh oleh Allah. Isabel yang berhadapan dengan Allah termasuk Ahab. Demikian juga Musa. Di dalam pekerjaan dia letih. Ingat saudara, ketika saudara sudah tidak mampu, sudah letih, sudah lelah, sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Saudara sudah maksimal. Saudara sudah menyelesaikan permasalahan. Saudara sudah menyelesaikan pekerjaan saudara. Walaupun itu belum selesai. Karena itu sudah batas cakrawala saudara. Disitulah Allah akan bekerja. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah turut berperkara, Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah kita Allah menyediakan Abraham anak digantikan dengan domba jantan yang tersangkut tanduknya. Daud dipulihkan menjadi seorang raja sampai akhir hidupnya. Salomo yang salah membangun rumah berhala akhirnya tetap menjadi raja yang berjaya, yang tidak tergoyahkan. Semua Tuhan akan kembalikan. Walaupun kita ini namanya jatuh karena godaan iblis. Tetapi satu hal, kita berjalan terus menuju kepada janji Allah. Satu hal, kita tetap hidup dan menghidupi setiap janji Allah. Karena kita percaya kepada Allah. Walaupun bumi bergoncang. Walaupun namanya tanah bergoyang. Tidak akan dapat menjatuhkan orang percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Kau pesertaku. Orang benar apabila jatuh tidak akan tergeletak. Betapa baiknya Tuhan gitu. Mari saudaraku, hari ini kita belajar. Perjalanan itu penuh tantangan. Ada kegelapan. Tapi Allah memberikan namanya perangkat-perangkat penerang. Lalu Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dari tanah, daratan, sampai segala fasilitas pendukungnya. Di mana Allah ketika melihat itu kurang, ditambah-tambahkan lagi. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Lalu saudara dikhususkan, diberi tempat khusus, diberi kehidupan khusus, dilindungi, dipagari. Bahkan yang baik di bumi, orang lain yang punya, saudara punya. Orang lain bisa menikmati, saudara menikmati. Pokoknya saudara menikmati saja. Ada orang diberi kekayaan, tidak diberi kuasa menikmati kekayaannya. Tapi saudara diberi kekayaan. Tidak, saudara diberi menikmati kekayaan. Itu lebih penting. Kita tidak perlu punya pesawat, tapi kita setiap saat bisa naik pesawat. Itu perumpamaan seperti itu. Allah menyediakan. Di Taman Eden sebelah timur, namanya segala kekayaan di bumi. Segala pohon yang baik ditumbuhkan Allah di Taman Eden sebelah timur. Tetapi tiba saatnya kita akan berhadapan dengan iblis. Seperti Yesus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, burung merpati turun, Allah berbicara untuk hidup dia. Ketika itulah Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dipertemukan dengan iblis, dicobai oleh iblis. Bahkan diserahkan kepada iblis, dibawa iblis kepada hubungan baik Allah. 3 hal, tata harta dan kekuatan Allah, mencobai Allah. Itu yang akan dilakukan iblis bagi setiap orang yang sudah duduk tinggal di dalam Taman Eden. Segala sesuatu Tuhan berikan, kemampuan yang khusus, luar biasa, semua khusus, hidup khusus. Orang begini kok bisa begini? Kenapa kamu bisa gini? Semua itu aneh bagi orang dunia. Karena kita memang tidak kompromi dengan dunia. Tetapi ingat, ada godaan. Iblis kan menggoda.
Tidaklah baik kamu begini. Kan lebih baik begini. Ngapain begini? Kamu jadi jadul, jadi kurang gini. Kamu jadi ini. Padahal kamu kan punya duit. Pakai aja, nggak apa-apa. Kita kan begini. Nggak apa-apa begini. Itu gampang. Oh, begini. Cara-cara dunia mulai memasuki kita. Sama dengan bangsa Israel di tanah Kanaan. Akhirnya mereka mengawinkan dengan perempuan-perempuan Kanaan yang dilarang oleh Allah. Sehingga mereka mendapat hukuman ditawan kembali oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, di situ anak-anak Tuhan akan mengalami perbudakan lagi hidupnya, ditawan oleh raja-raja, ditawan oleh orang kuat-kuat dunia. Nah, patokannya kita jangan menjadi sama dengan mereka, tetapi kita menjadi terang buat mereka, di mana Allah memberikan sesuatu yang khusus, kita menjadi spesial karena kita menjadi terang dunia. Di sanalah iblis akan undur dari kita, seperti iblis undur dari Yesus. Tapi ingat, iblis tetap menunggu kesempatan untuk menjatuhkan kita kembali. Nah, itulah perjalanan kita, saudaraku, sampai kita pada taman di Eden sebelah timur, di mana Allah melengkapi hidup kita, menambahkan, melebih-lebihkan, melimpah-limpahkan kasih karunia. Di sanalah kita akan menerima segala sesuatu yang baik dari Allah, dipenuhi dengan segala sesuatu yang luar biasa, bahkan yang dari dunia pun diberikan kepada kita. Tetapi di sana iblis akan datang menguji kesetiaan kita. Iblis datang menggoda kita untuk melanggar larangan Allah. Tetap stand, tegak berdiri, kita tetap berjalan lurus di dalam kebenaran firman Allah, di mana kita menuju semua janji Allah dengan kita berpegang penuh pada setiap janji yang diberikannya dan melakukan setiap perintah-perintahnya. Kita menghindari tidak melanggar perintah-perintahnya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Thank you.